Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan sangat penting karena pendidikan bisa merubah segalanya. Tonton video ini, ambil manfaat yang ada, semoga berguna. Tetap stay dan jangan di skip ya. Baiklah, dalam kasus kali ini, jika saya diposisikan sebagai seorang pendidik, maka yang akan saya lakukan adalah saya sebagai seorang pendidik akan banyak mempertimbangkan alasan di balik suatu permasalahan. Dan saya sebagai seorang pendidik pastinya akan banyak memberikan arahan kepada anak didik saya. Nah, pada kasus yang dialami Budi ini, kita seharusnya memberikan solusi yang terbaik. Jika memungkinkan dan ada kesempatan biaya siswa, maka hendaknya dibantu. Namun jika tidak memungkinkan dan sangat memberatkan keluarga, maka kita harus memberitahu Budi bahwasanya mungkin saja ini adalah jalan yang terbaik. Bekerja dan masuk ke sekolah SMK adalah jalan yang terbaik. Karena bisa saja di lain kesempatan setelah Budi bekerja nanti, dia akan memiliki kesempatan untuk kuliah ilmu komunikasi dengan biaya yang dihasilkan dari pekerjaannya sendiri, yang pastinya tanpa memberatkan keluarga dan hasilnya juga diperoleh dari pekerjaannya sendiri. Tapi seharusnya dalam kasus kali ini memang harus diadakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan antara Budi dan keluarga serta tidak memberatkan satu sama lain. Harusnya keluarga mengadakan musyawarah antara dia dan si Budi ini dengan mengajak pendidik agar mendapatkan keputusan atau kesepakatan yang tidak memberatkan satu sama lain. Tapi untuk Budi, kamu tidak perlu putus asa karena biasanya jalur pekerjaan merupakan jalan terbaik untuk kamu. Kamu bisa memiliki dua skill sekaligus. Yang pertama, kamu bisa mengasah ilmu komunikasi kamu selama kamu sekolah di SMK dengan mengikuti organisasi-organisasi. Karena biasanya setelah kamu mengikuti organisasi, maka kamu akan memperbanyak relasi kamu dan itu mempermudah kamu mencari pekerjaan saat kamu keluar dari SMK kelak. Jadi sekaligus kamu memiliki dua skill. Yang pertama mengasah skill komunikasi, yang kedua kamu juga memiliki skill di dunia SMK, walaupun skill kamu tidak seperkembangan pesat dengan teman-teman kamu yang lain. Baiklah, dalam kasus kali ini ada seorang siswa yang memiliki skill di bidang teknik dan kemampuan yang luar biasa pada bidang teknik, tetapi terlalu nyaman pada zona nyamannya karena dia tidak mau memberikan keputusan, tidak mau memberikan tindakan karena terlalu overthinking, terlalu malu, jadi takut keputusan atau tindakan yang diberikannya itu ditolak oleh orang-orang lain. Nah, dalam kasus kali ini saya selaku seorang pendidik pastinya akan memberikan arahan kepada seorang siswa, memberikan dorongan, memberikan masukan, dan memberikan cerita-cerita serta dampak apa yang akan didapatnya jika dia mau keluar dari zona nyamannya tadi. Nah, yang mana dalam kasus ini, si peserta didik ini terlalu overthinking tentang hal-hal yang belum tentu terjadi ke depannya. Akhirnya memicu pikirannya takut mengeluarkan keputusan, takut mengeluarkan tindakan karena ini ke depannya bakal begini, karena begini. Nah, padahal sesuatu hal itu belum tentu terjadi ke depannya. Jika relasi semakin bertambah, maka akan bertambah juga peluang kerja untuk kamu ke depannya. Nah, mungkin itu yang akan saya sampaikan kepadanya supaya lebih memicu, lebih memacu lagi untuk dia keluar dari zona nyamannya.
Nah, kemudian saya juga akan memberikan saran, memberikan dorongan, memberikan motivasi melalui cerita dan contoh-contoh dari kisah nyata. Dan juga memberitahu dampak negatif apa sih yang didapat jika dia terlalu nyaman pada zona nyamannya itu. Nah, misalkan dia akan kehilangan kesempatan dalam mengasah potensinya. Dia akan kehilangan kesempatan juga dalam memperbanyak relasinya. Dia juga bahkan akan kehilangan kesempatan untuk lebih dekat dengan dosen, memperbanyak teman-teman baru, bahkan bisa kehilangan skill yang di awal telah dimilikinya karena skill tersebut tidak pernah diasah dan terlalu nyaman pada zona nyamannya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi dalam kasus kali ini adalah suatu kejadian yang sangat lumrah dan lazim terjadi pada seorang remaja. Nah, biasanya setiap remaja melewati fase ini, fase di mana mereka memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi, tingkat emosi yang lebih tidak stabil lagi dibanding orang-orang dewasa. Biasanya emosi sering meluap-luap dan sebagainya. Nah, dalam kasus kali ini, maka kita sebagai seorang pendidik, jika mendapati seorang siswa yang sedang dalam fase ini, harusnya kita itu sering-sering memberi nasihat dan memberi masukan. Kita sebagai seorang pendidik harus lebih banyak meningkatkan rasa sabar. Karena pada fase ini kita sangat diuji. Pada fase ini kita sebagai seorang pendidik harus banyak memberikan masukan berupa kalian harus selalu bersifat tenang dalam keadaan apapun. Kita harus menanamkan dalam diri seorang remaja, dalam diri seorang siswa kita, kalau mereka itu harus selalu memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya mengontrol dan mengendalikan emosi mereka. Kemudian kita sebagai seorang pendidik harus mendengarkan dan mengajak para remaja atau para siswa kita untuk saling sharing, untuk saling bertukar cerita mengenai permasalahan apapun yang ada pada mereka yang sedang dialami mereka, kemudian mengeluarkan sikap-sikap yang biasanya itu emosi yang berlebihan tadi. Nah, memang pada dasarnya pendidik itu tidak bisa mengontrol emosi setiap orang, tidak bisa mengontrol emosi setiap remaja, dan juga tidak bisa mengontrol emosi setiap siswanya. Nah, pada dasarnya kontrol emosi itu hanya bisa dilakukan oleh siswa sendiri, oleh dirinya sendiri, yang mana pendidik itu adalah sebagai tempat bercerita saja, sebagai tempat meminta masukan, sebagai tempat meluapkan apa permasalahan yang ada, kemudian dengan cara bercerita, kemudian siswa tadi akan merasa tenang dan pikirannya akan merasa lega sampai pada akhirnya dia dapat mengontrol emosinya yang ada pada dirinya sendiri.
Pertanyaannya sangat bagus. Benar sekali, hidup itu memang unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Oke, baiklah, di sini ada dua kasus. Di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai siswa yang ada pada masalah tersebut, dan juga saya akan memposisikan diri saya sebagai pendidik dalam masalah tersebut. Pertama, jika saya berada dalam posisi tersebut, yang akan saya lakukan adalah saya akan tetap melakukan hal-hal yang baik dan benar menurut saya, selama hal tersebut tidak merugikan orang lain. Menurut saya, penilaian orang itu memang berbeda-beda, tapi apa yang menurut saya baik maka akan saya lakukan. Saya juga akan selalu bersifat tenang dan selalu mengontrol emosi saya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengenai komentar-komentar orang terhadap hidup saya. Kemudian di kasus kedua ini, jika saya diposisikan sebagai seorang pendidik, maka yang akan saya sampaikan kepada peserta didik saya adalah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Lakukan apa yang kamu mau, lakukan apa yang sesuai dengan hati kamu, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa berdoa dan berusaha. Jika usaha dan doamu sudah maksimal, maka hal baik akan datang kepadamu. Tinggal saja, tunggu saja waktunya. Kemudian jangan dengarkan apapun omongan orang-orang, komentar orang-orang yang bisa membuat diri kamu down. Oke, jadi untuk kata-kata motivasi yang paling berpengaruh pada hidup saya adalah sedikit bercerita. Saya ini merupakan anak satu-satunya perempuan di keluarga. Saya sangat dekat dengan ayah saya. Jadi sebelum ayah saya meninggal, beliau pernah berpesan begini, dan saya ini sangat-sangat ingat. Beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak akan meninggalkan harta sepeser pun untuk anak-anaknya. Beliau tidak mau anak-anaknya ribut hanya karena harta. Jadi beliau mengatakan, jika kamu ingin hidup enak, jika kamu ingin kaya, jika kamu mau berpakaian bagus seperti orang-orang, kejarlah pendidikanmu. Gunakan pendidikanmu sebagai bentuk untuk kamu mencapai kesuksesan dalam kekayaan itu. Ayah tidak akan memberikan harta sepeser pun untuk kalian. Tapi jika kamu ingin berpendidikan, ingin menjadi kaya, maka ayah akan memberikan seluruh harta ayah untuk jalan kamu mengejar pendidikanmu. Ayah akan menggunakan harta ayah untuk kamu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Tapi jangan harap kekayaan itu akan datang dari harta ayah yang diberikan kepada kamu dengan cuma-cuma. Jadi ayah saya berpesan, dia akan memberikan seluruh hartanya untuk anak-anaknya, apapun itu, demi pendidikan anak-anaknya, tapi tidak dengan meminta harta dengan cuma-cuma untuk ayah, untuk kami, begitu. Itu yang paling berpengaruh pada saya sampai saat ini, sampai saya benar-benar semangat mau berpendidikan, sampai ayah saya sekarang sudah tidak ada lagi, dan saya tetap semangat. Terima kasih.
Oke, untuk pertanyaan kali ini yang membahas tentang pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk meningkatkan rasa ketertarikan seorang siswa terhadap pembelajaran di era sekarang ini, kami sebagai seorang pendidik harus lebih menerapkan atau menyusun sistematis perancangan belajar. Misalnya pada saat Zoom dimulai, guru itu menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, kemudian diiringi dengan visual, artinya diiringi dengan gambar-gambar, biar tidak kelihatan monoton dan bosan. Serta guru itu seharusnya lebih memperhatikan bakat dan minat siswa-siswanya, yang mana guru itu harus memperhatikan juga metode ini harusnya lancar atau tidak jika diterapkan di perkuliahan atau di kelas pada hari ini. Nah, artinya jika tidak, maka di minggu selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya, guru harus merubah metode belajar ini menjadi lebih asik begitu, agar tidak terlihat bosan dan murid biasanya ikut terpacu, ingin semangat belajar karena metode yang diajarkan itu beragam dan tidak monoton. Jangankan seorang siswa, guru saja sebagai seorang pendidik akan merasa bosan jika belajar melalui layar, tidak melalui face to face, tetapi melalui layar laptop atau melalui layar HP dengan metode yang hanya menonton itu-itu saja. Jadi sebaiknya sebagai seorang pendidik harus banyak menuntut siswanya lebih kreatif lagi, serta gurunya juga harus lebih kreatif dalam menentukan metode belajar apa yang seharusnya sesuai dengan keadaan yang sekarang ini. Terima kasih.